Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi yang indah, mentari bersinar dengan terangnya, mengisi ruang damai yang hampir terlupa. Duduk santai sembari menikmati secangkir kopi, menyeruput perlahan hingga manis dan pahitnya menyatu di pinggir-pinggir bibir yang beraroma doa. Sudah hampir 2 bulan Nesa tiba di tanah air. Ia kembali dengan hati yang lebih lapang dan merindukan kedamaian. Tak tersisa kebencian sedikit pun, walau hatinya menggenggam rindu pada orang-orang tersayang. Hari masih begitu pagi setelah menghabiskan satu kopi yang belakangan ini menjadi minuman favoritnya. Nesa sengaja keluar rumah untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya, yang tempatnya menjadi satu dengan makam ayah sambungnya. Perempuan itu mengirim doa, sengaja datang pagi sebelum berangkat bekerja. Sudah sebulan lebih Nesa bekerja di sebuah perusahaan manufaktur. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, jarang keluar selain urusan pekerjaan. Bukan niat hati mengasingkan, namun lebih suka diam dan mengurangi kegiatan di luar yang kurang berkenan. Gak nyangka kita dipertemukan lagi di tempat kerja, pekik Nawang girang, begitu mendapati Nesa di tempat kerjanya yang baru. Aku juga masih baru kok, mungkin ini yang dimaksud konsep jodoh pertemanan, semoga bisa menjadi saudara. Sekarang tinggal di mana? Tanya Nawang sungguh ingin tahu. Gak jauh kok dari sini, sengaja nyari tempat kos yang dekat dengan tempat kerja, ujar Nesa jujur. Sebenarnya ia ingin kembali ke rumah, merindukan ibu, namun takut tidak diterima. Wah, kapan-kapan main ya, ujar perempuan itu senang. Nesa akan pulang lebih larut jika memang harus ikut lembur. Saat ini perusahaan tengah mengeluarkan produk minuman baru. Perempuan itu beserta tim lainnya ikut serta dalam proyek tersebut. Target utama memasarkan pada khalayak umum untuk mengenalkan produk terbaru mereka. Nesa ikut meeting 15 menit lagi. Interupsi Mbak Hana, sekretaris Pak Abi, sekaligus orang terdekatnya. Siap Mbak, jawab Nesa bergegas. Perempuan itu membantu menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk bahan nanti. Meeting kali ini dilakukan di luar gedung, sengaja bertemu dengan klien penting di sebuah resto kenamaan. Sorry Nesa, kalau aku dan Pak Abi terlihat santai. Kita memang ada hubungan khusus selain pekerjaan, ujar Mbak Hana belak-belakan. Mereka satu mobil dengan Nesa duduk di belakang. Keduanya memang terlihat dekat satu sama lain, tapi perempuan itu tidak mau kepo dengan urusan orang lain. Siap Mbak, santai saja, aku netral kok, jawab Nesa kalem. Terlebih ada urusan pribadi, itu hak mereka dan itu bukan ranahnya. Nesa mengikuti langkah Mbak Hana dan Pak Abi yang berjalan di depannya. Mereka sengaja memesan tempat pertemuan di sebuah resto dengan outdoor alam terbuka. Sangat cocok untuk berdiskusi menemui klien nanti. Setelah Nesa dan atasannya tiba beberapa menit lalu, terlihat dengan jelas sebuah mobil memasuki area itu. Nes, sudah siap kan semua berkasnya? Siap, Pak. Kita cermati dulu konsep yang ditawarkan. Kalau tertarik, ambil. Tapi kalau enggak, kita bisa cancel, ujar Pak Abi seraya berdiri menyambut tamu yang baru saja datang. Selamat siang Pak, mohon maaf saya mewakili bos kami yang siang ini tidak bisa hadir. Beliau sedang berhalangan, namun bisa dimulai dari sekarang untuk tidak menunda waktu berharga Bapak. Wah, sayang sekali kalau diwakilkan. Bisa dijelaskan konsepnya Pak, pinta Mbak Hana. Kami menawarkan konsep dari media elektronik dan juga event khusus yang akan digarap dengan sampel iklan. Untuk jenis produknya, karena berupa minuman, nanti akan lebih bagus menggunakan model sebagai media pembawaannya. Nanti dari perusahaan memfasilitasi ataupun mau cari sendiri dengan yang sudah punya nama boleh, jelasnya lugas.
Nesa menyimak dan menulis poin penting yang akan menjadi bahan pertimbangan. Entah keduanya belum menyadari atau tidak, Nesa dan Bayu saling diam dengan tanda tanya yang besar. Kami akan mengabari dalam waktu kurang lebih 24 jam, ujar Mbak Hana yakin. Terima kasih sudah merekomendasikan layanan kami. Ditunggu kabar baiknya. Proyek yang datang belakangan akan kami list setelahnya, sesuai kinerja di lapangan. Antara Bayu dan Pak Abi saling berjabat tangan, menandakan diskusi kali ini disudahi. Mohon maaf, kami langsung pamit, ujar Mbak Hana, lalu Nesa mengikuti. Bayu yang ragu-ragu melihat penampilan perempuan itu pun seketika masih terbayang di tempat. Tunggu, cegah pria itu menghentikan langkah ketiganya. Maaf Pak, saya butuh asisten sekretaris Bapak. Kami saling mengenal, sebentar saja, ujar Bayu memberanikan diri. Oh, silakan, kami tunggu di mobil, jawab Pak Abi mengizinkan. Ternyata benar kamu, Nesa, aku Pangling, ujar Bayu berbinar. Iya, Bay, aku Nesa, apa kabar? Sapanya menurunkan canggung. Baik, tapi tidak dengan Pak Gamah. Maukah kamu nanti ikut denganku? Ujar Bayu dengan wajah memohon. Saya harus kembali ke kantor. Mas Gamah kenapa? Aku akan menjemput kamu di kantor. Tolong bagi nomor ponselmu, ujar Bayu seperti mendapatkan angin segar. Perempuan itu mengangguk, lalu segera berlalu menuju mobil. Tidak enak berlama-lama membuat bosnya menunggu. Kamu kenal Nes? Tanya Mbak Hana kepo begitu mendapati Nesa memasuki mobil. Iya Mbak, pernah satu kantor, jawab perempuan itu jujur. Oh, pantes, pas baru datang lihatin kamu terus, tak kira naksir nih pasti. Enggak Mbak, kita kenal baik, tetapi mungkin karena lama nggak ketemu, jadi pangling, ucap Nesa benar adanya. Sepanjang perjalanan ke kantor, Nesa terngiang dengan perkataan Bayu. Ada apa sebenarnya dengan Gama? Apakah Nesa harus mengikuti keinginan Bayu atau tetap tak mau tahu dengan mantan kekasihnya dulu? Beberapa menit berlalu, mobil Pak Abi sudah sampai di kantor lagi. Nesa kembali bekerja ke mejanya. Hingga sore menyapa, perempuan itu masih belum beranjak padahal sudah jam pulang. Woi, ya ampun, melamun aja. Pulang woi, pekik Nawang cukup mengagetkan. Apa sih nak, kamu duluan aja, bentar lagi, ujar perempuan itu santai. Ia baru saja mengemas barang dan langsung keluar gedung. Tanpa diduga, Bayu sudah di luar tengah menunggunya. Rupanya pria itu menepati perkataannya tadi siang. Sungguh Nesa tak bisa beralibi apapun. Nes, panggil pria itu menghampiri. Pak Bayu. Ayo Nes, aku sengaja jemput kamu, ujar pria itu membukakan pintu mobilnya. Aku bawa motor sendiri, nanti ngikutin mobil kamu saja, tolak perempuan itu. Biar di sini saja, nanti saya antar pulang. Bayu tidak yakin Nesa akan mengikutinya. Maaf Pak, saya tidak nyaman semobil berdua dengan Anda. Oke, kamu duduk di belakang, saya mengemudi. Maaf, bukan maksa, tapi tolong ikut saja, pinta Bayu memohon. Bingung, tapi akhirnya Nesa mengikuti juga. Ada banyak praduga dan prasangka di benaknya, namun ia mencoba berpikir positif dengan yang ada di depannya. Kita mau kemana? Tanya Nesa meragu. Ikut saja Nes, kamu nanti juga tahu, ujar pria itu kalem. Nesa tak lagi banyak bertanya. Perempuan itu sibuk mengamati jalan. Setelah memastikan mobil terparkir sempurna, perempuan itu turun diikuti Bayu. Rumah siapa Pak? Tanya Nesa seperti berada di tempat yang asing. Rumah orang tua Pak Gama. Saat ini Pak Gama sedang tinggal di sini. Biasanya beliau tinggal di rumah yang dulu kamu tempati. Namun karena sudah 3 hari ini sakit, ibunya menyuruhnya pulang. Mas Gama sakit? Sakit apa? Tanya Nesa serius.
Nesa pikir Gama sudah menikah lagi mungkin atau belum. Perempuan itu benar-benar lepas kontak. Belakangan pola makannya berantakan, banyak diam dan kondisi tubuhnya drop. Mungkin terlalu lelah, bisa jadi. Lelah? Apa dia semacam robot yang bekerja tanpa henti? Lebih tepatnya, lelah memikirkan kamu. Pak Gama akan bekerja sesuai keinginannya di luar jam kantor. Ia tidak begitu peduli dengan dirinya semenjak kamu menghilang tanpa kabar. Aku prihatin dan sangat menyayangkan hal itu. Entah mengapa Nesa seperti tertampar mendengar itu. Sekacau itukah Gama ditinggal dirinya? Bukankah ia bisa memilih wanita manapun yang ia mau? Suara salam menginterupsi penghuni rumah. Nesa mengikuti langkah Bayu tepat di belakangnya. "Sore Tante, Bayu izin ke kamar." Iya, ini Nesa, mungkin Tante mengenalnya," ujar Bayu mempersilahkan perempuan berhijab itu untuk memberi salam. Bu Marta menatap Pangling dari bawah sampai atas, sangat berbeda dengan adik mantan menantunya dulu, yang perempuan itu tahu tidak tertutup seperti ini. "Nesa," panggil Bu Marta. Perempuan itu antara kesal dan juga butuh. "Kenapa kamu kesini? Apa untuk memberi harapan palsu? Gara-gara kamu, anak saya menolak semua perempuan dan tidak mau menikah lagi. Apa sekarang kamu datang untuk membuat putraku terluka lagi?" tatap Bu Marta kesal. "Tante, biarkan Nesa ketemu sama Pak Gama dulu. Mungkin saja sakit Pak Gama langsung sembuh kalau bertemu dengannya langsung." "Ayo Nes, ke atas," ujar Bayu menginterupsi. Nesa mengekor Bayu. Tiba-tiba ia merasa deg-degan luar biasa. Bagaimanapun sudah lama keduanya tidak bertemu. Tentu saja auranya akan berbeda. Apakah Gama membencinya? "Masuk Nes," titah pria itu tak sabaran. "Kenapa kamu tidak ikut masuk?" tanya perempuan itu enggan membuka pintu. "Aku rasa kalian butuh berbicara, jadi lebih baik aku tunggu di luar saja." "Sudah aku katakan, aku tidak nyaman jika hanya berdua. Boleh kalau ketemu di luar kamar saja." "Pak Gama kondisinya sedang tidak sehat." "Baiklah, akan aku buka lebar-lebar pintunya saat kamu sudah masuk." Nesa membuka pintu itu dengan perlahan sembari mendengungkan salam. Ia masih berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak juga keluar, terpaku saat netra keduanya bertemu.